Acara selanjutnya hikmah halal bihalal yang akan dibawakan oleh Ustadz Majid Nane SKG MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini belum kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru-guruku yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau, yang hari ini yang saya lihat adalah Pak Dr. Randus Laihu. Beliau adalah guru saya di Madrasah Sanawiyah dan guru saya di Madrasah Aliyah. Selain itu yang saya lihat guru-guru saya sudah pada pensiun. Makanya tadi saya tanya, mana guru-guru yang paling saya tidak bisa lupa adalah guru matematika saya. Pak Hamzah. Tapi beliau sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ada di belakang, Pak. Ada. Alhamdulillah. Ada di belakang. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua IKA Pak Dr. Halkin SAG SH MPhilI. Yang terhormat seluruh guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Bau-Bau yang pada malam hari ini sempat menghadirkan diri di acara reuni alumni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan alumni yang insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada malam hari ini kita bisa bertemu di halaman Madrasah Aliyah ini dalam rangka kegiatan reuni akbar pemilihan ketua IKA terbaru, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dan akan dilaksanakan esok hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas udua kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata kadang-kadang kita mengaku sebagai orang Islam, umatnya Nabi, tetapi Nabi kadang-kadang tidak mengenal kita. Makanya kalau mau dikenal oleh Nabi, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita semua sivitas Aliyah Negeri Bau-Bau bisa mendapatkan percikan-percikan syafaat Nabi kita di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya membaca bukunya Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspek.
dari 6.666 ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah ritual itu cuman 17%. Sementara yang berbicara tentang ibadah sosial, ibadah kemanusiaan hampir 80%. Artinya bahwa hablum minan nas itu sangat amat penting. Bukan berarti hablum minallah tidak penting. Tetapi hablum minan nas itu sangat amat penting. Maka olehnya itu pada malam hari ini kita ingin melebur yang membeku. Kita ingin mengurai yang kusut. Kenapa membeku? Kenapa kusut? Karena terlalu lama kita tidak berjumpa. Pisahkan saja. Itulah yang membuat beku. Itulah yang membuat kusut. Maka diurai malam ini supaya menjadi baik. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah wa qati'ir rahmi. Tidak akan pernah mencium bau surga. Bahkan bukan masuk. Mencium bau surga kalau kita memutuskan tali silaturahim. Jadi tadi saya agak sedikit kritis di Buton Selatan karena tertulis hampir sama ini. Minta maaf panitia, karena silaturahim itu ada dua kalimat, ada kata sila, ada rohim. Kalau ibu-ibu saya mau tanya, kira-kira waktu melahirkan sakit atau enak? Kalau seandainya mengatakan melahirkan anak itu enak, pasti pasti sakit. Maka ini kalau kita lihat silaturahmi ini artinya menyambung tali dengan cara kesakitan. Yang benar itu adalah silaturahim. Tidak usah pakai kata silaturahmi, akan berubah arti. Jadi minta maaf ini. Tadi juga saya bukan apa, luruskan teman-teman panitia yang ada di Busel itu, karena dia tulis juga begini. Jadi malam ini kita ingin menyambung tali yang putus dengan kenikmatan, keharmonisan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia putus? Iya. Atau ada tindak tanduk kita sehingga putus. Maka malam inilah kita harus pupuk, kita perbaiki. Dan saya kira kalau kita punya kekompakan, seberat apapun apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, seberat apapun yang kita akan hadapi, kalau kita kompak, insya Allah ringan. Itulah hebatnya silaturahim. Jadi silaturahim itu memperpanjang umur. Insya Allah kalau kita sering melakukan silaturahim, panjang umur kita, artinya sehat. Yang kedua, kalau kita sering silaturahim, insya Allah rezeki kita. Tadi teman-teman telah mengemukakan jabatan-jabatan mereka. Itu bagian daripada hasil antara lain silaturahim. Kita bagus hablum minan nasnya, sehingga banyak orang senang dengan kita. Itu Bapak Ibu sekalian, makanya kita harap ini silaturahim ini jangan terputus walaupun kita jauh. Sekarang apa yang tidak bisa? Melalui media sosial. Tetapi kadang-kadang kalau saya baca di media sosial itu lebih banyak
sedagurunya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Yang kedua, halal bihalal. Halal bihalal itu kalau kita cari di Al-Quran hanya ada kalimat wal halalu bainun wal haramu bainun. Artinya kata halal itu selalu lawannya adalah haram. Kenapa kita berhalal bihalal? Karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan yang membuat orang lain tidak senang. Maka kalau ketika dia tidak senang, itu bisa dikategorikan haram. Kalau seandainya saya bilang marah, itu haram. Makanya Nabi mengatakan la yaghdab, jangan marah. Gitu. Kalau seandainya saya menggujing atau suudzon, itu yang haram. Maka olehnya itu ketika halal bihalal ini kita lakukan malam ini, kata Ibnu Abbas di dalam bukunya Pak Prof. Quraisy Shihab, Lentera Hati, halaman 57. Beliau menjelaskan bahwa kalau orang itu pernah kita sakiti dengan kata-kata kita di belakangnya, atau pernah kita gibah dia, pernah kita fitnah dia, maka tidak boleh melalui halal bihalal dengan WA. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Harus kita melakukan tasawuf faham. Jadi seperti itu. Boleh melalui WA, tetapi orang itu kita tidak pernah merasa bersalah dengan dia. Tapi kalau pernah kita gibah dia, pernah kita suudzon dengan dia, walaupun sudah lama, walaupun dulu wasi kita di sekolah, umpama kita tahun 93, ada mungkin teman sekelas saya pernah membicarakan aib-aib, maka pada saat ini harus dibersihkan dengan cara tasawuf faham. Jadi ketika 3-4 malam yang lalu saya ceramah di kota Kendari itu ada ibu yang bilang begini, Ustadz, saya tidak bisa memaafkan, terlalu sakit ini, saya punya hati. Saya bilang, ibu, kalau ibu tidak mau maafkan, maka ibu tidak berhak masuk surga. Dan ibu, kata Nabi, akan menjadi orang al-mukhlif, bangkrut. Makanya di dalam hadis itu, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang-orang yang pailit karena tidak ada uangnya. Ternyata bukan, kata Nabi. Orang bangkrut itu sholatnya hebat, tahajudnya hebat, puasanya hebat, hajinya berkali-kali, tetapi ketika di akhirat sudah di pintu surga, ditanya oleh Ridwan, "Oh, mau kemana?" "Masuk surga." Sabar dulu, kau balik di belakang. Ternyata banyak orang, dia kira orang di belakang ini Bapak Ibu, dia mau antri masuk surga juga. Ternyata bukan. Dia tanya, siapa mereka, Ridwan? Mereka itu yang pernah kau marahi, mereka itu yang pernah kau dustai, mereka itu yang pernah kau janji, mereka itu yang pernah kau ceritakan kejelekannya. Selanjutnya apa yang saya harus lakukan, Ridwan? Kasih amal ibadah sholatmu, kasih amal ibadah hajimu, kasih amal ibadah puasamu. Semua amal ibadah ritualnya habis. Ternyata mereka masih ada di belakang. Ridwan, sudah habis amal kebaikan saya, apalagi yang saya harus lakukan? Apa kata Ridwan? Kau ambil seluruh kejahatan-kejahatannya. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ternyata kita hati-hati. Makanya kata Nabi,
man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita ingin selamat di akhirat, orang yang merasa diri beriman kepada Allah, maka hendaklah berkata baik. Kalau tidak berkata baik, diam. Diam itu bukan orang bodoh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan cerita ini tadi, mudah-mudahan insya Allah intinya adalah kita menjaga diri kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang kita mungkin tidak bisa menjaga al-qaul, kita punya kata-kata. Makanya yang paling penting itu kita jaga kata-kata kita. Usahakan yang kita bicarakan yang bisa manfaat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena masih ada acara selanjutnya, siapapun nanti yang terpilih, saya kira itu yang terbaik. Ya, jadi jangan ada, karena tidak usah. Pokoknya siapapun yang terpilih itulah yang akan menjadi ketua IKA. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.